Bu Ayu sini dampingi aku. Kalau dampingin doang mah nggak apa-apa Bu. Punya tanggung jawab ini disuruh selesai. Izin ya Bu, Ini aku boleh mau buku dan mendoakanmu. Oke Ibu, yang pertama ini pertanyaannya mengenai sejak kapan sekolah Ibu mulai menerapkan kurikulum merdeka? Untuk kurikulum merdeka diterapkan itu pada tahun 2022 karena kan di sini kita sekolah penggerak ya. Jadi sekolah penggerak itu dia lebih awal untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi tahapannya itu dari sekolah penggerak dulu, setelah itu baru kita tuh menyebarluaskan ke SD-SD yang terdekat. Jadi awal dari sekolah ini. Iya, jadi hanya sekolah negeri itu hanya jadi sekolah penggerak itu SDN Proklamasi 06, selebihnya itu swasta. Itu karena sekolah penggerak itu lulus dari sekolah-sekolah yang mengikuti tes gitu. Jadi lebih utama di sini kita yang menyebarluaskan ke SD lain. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana proses sosialisasi dan diseminasi kurikulum merdeka dilakukan di sekolah ini? Untuk proses sosialisasi pertama itu jadi bertahap nih. Pertama kelas 1 dan kelas 4. Iya, yang pertama. Terus nanti kelas 2, kelas 5. Jadi setiap tahun itu seperti itu. Jadi nggak berjajar 1, 2, 3 gitu? Enggak, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Jadi setiap tahun itunya berubahnya gitu prosesnya. Awalnya ya memang mereka namanya setiap pergantian kurikulum pasti kaget ya, terutama orang tua. Iya. Sudah ganti lagi nih kurikulum seperti apa ya, disosialisasikan seperti ini loh pendekatan kurikulum merdeka itu ke anak, dan di sini tuh ada penambahan tentang P5-nya di dalam kurikulum merdeka itu, dan dalam P5 itu jadi bukan praktek seperti kita yang kayak pelajaran seni rupa atau seni itu yang tapi kita tuh benar-benar mendalami suatu tema ya, dan kita kasih dan judulnya apa di dalam itu, dalam satu semester itu 126 JP itu harus ya di P5 itu. Nah itu jadi kita sosialisasi ke orang tua, dan ya bukan dipotong ya, pembelajarannya tetap ada, maksudnya sesuai belajar JP yang ada, tapi ada penambahannya itu di kurikulum itu ada P5-nya seperti itu, sosialisasi ke orang tua. Jadi kalau kita mau mengadakan program kita sosialisasi tema ini, judulnya ini, nah nanti anak-anak ini praktek misalkan membuat ini ya yang duduk kursi yang didudukin itu hasil dari P5 ya, mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Itu harus sosialisasi orang tua kan, jadi orang tua juga harus kerjasama, karena dalam kurikulum kita ini kerjasama orang tua siswa itu sangat penting. Makanya ya makanya harus jadi kita sosialisasikan ke orang tua, ke anak, mereka itu sebenarnya tidak ada yang berubah karena ya ada penambahan dari itu pendalam itu buat sekarang kalau ya sama aja sebenarnya sama aja, cuma ya mungkin kalau di P5 di kurikulum itu ada 6 dimensi, kalau sekarang kan PIM ada 8, nah 8 dimensi gitu, semua keambil juga di PM yang dimensi 8 itu ada, cuma ada penambahannya gitu, misalnya gerak gitu, itu sosialisasi sebenarnya apalagi sih ini kurikulum dia Jadi harus dijelaskan secara perlahan. Iya, kan kita kan setiap tahun itu 1/4 dulu nih yang matematik, nanti baru berikutnya 25, terus baru berikutnya 36 sampai 3 tahun itu semua kurikulum mereka.
setelah selesai ganti menteri. lagi. Tapi sebenarnya sama intinya. Cuma sekarang ada pembedaannya itu apa? Kalau dulu P5, sekarang kok kurikuler. Gitu. Sama, sebenarnya sama. Dia masuk dalam satu JP juga. Kurikuler dengan P5 itu ya nggak berbeda. Selanjutnya, bagaimana dampak penerapan kurikulum merdeka terhadap hasil belajar siswa dan apakah ada perubahan positif di materi akademik siswa sejak diterapkan kurikulum? Sendiri alhamdulillah ya, dari kurikulum mereka kan dari kegiatan IUSI itu kan banyak ini banget ya, banyak memberikan waktu harus bisa mempresentasikan suatu masalah atau materi itu kan kita di dalam kegiatan itu tersusun ya, itu metode apa nih, misalkan project positioning, terus urutannya apa, sebenarnya sama juga RPP, cuma lebih ke anak kita, lebih pendekatannya ke anak. Kan satu, kita nggak boleh buat kata-kata yang ini ya, betul. Kalau salah Harus lembut ya, Bu. iya, ini harus begini, harus begitu ya kan, karena ya itulah biar anak tuh merasa nyaman. Nah, Beda sama zaman dulu pas kita ya, Bu. ya kalau kita dulu salah lempar. Iya. Kalau kita kan enggak Menghapusnya. iya, salah itu bukan kita malah kita bentuk, malah kita kasih apresiasi. Iya, ya itu kan. Terus juga kita anak itu harus berani mempresentasikan, misalkan dia itu kita memberikan apa sih tujuan pembelajarannya itu apa, tentang apa, terus memahami. Nah, kita kasihkan materi seperti itu, coba presentasikan ke depan apa yang kamu sudah dapat, misalkan kita diskusikan dulu berkelompok, setelah itu presentasi ke depan. Contoh misalkan materinya tentang membuat magnet, praktikkan sama mereka, kasih media, bawa media ini dari rumah, mereka membuat magnet. Setelah membuat magnet, bukan kita biarkan, enggak, ke depan harus mempertanggungjawabkan iya hasilnya, kenapa bisa seperti ini, kenapa kok bisa misalkan digesek satu arah terus bisa nempel, padahal itu bukan magnet, itu kan penggaris. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan, mempresentasikan. Emang ya, itu apa perbedaannya seperti itu. Ya saya dulu juga pernah ngajar PTSP kayak gitu. Cuman dulu tuh ya banyak yang mencatat, Iya, ya kan. Kalau sekarang kan enggak. Iya, kalau sekarang anak-anak harus memahami, dan bisa menjalankan apa yang paham, itu bukan sistemnya dicatat apa. Sekarang harus paham kenapa bisa seperti itu, bagaimana caranya. Nah seperti itu di kurikulum mereka saya rasakan itu ya alhamdulillah sih dari anak gitu ya, yang tadinya tidak yang tadinya pasif menjadi aktif gitu. Ya mungkin dari cara pengajarannya ya, gitu prosesnya seperti itu. Kemudian tantangan terbesar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah ini apa, Bu? Proses pengajaran tantangan pasti ada ya, banyak proses kurikulum apapun pasti ada. Nah kalau kurikulum merdeka tantangannya ada ya, tapi mungkin kalau dari formatnya kita harus ditentukan membuat program, tapi itu dari bahannya gimana, terus misalkan ini kan tema itu banyak, temanya itu banyak kan, ada temanya tuh ada apa ya, tentang apa sih namanya, karena sudah tidak dipakai lagi kan kurikulum merdeka yang P5 ini. Jadi setiap belajar apa kurikulum pasti deh ada tantangannya ya, belajar gitu.
jadi alhamdulillah sih kadang kalau karena memang iya karena memang mereka sering presentasi ke depan kalau dulu kan saya waktu mau ngajar di depan gitu kayaknya jarang gitu presentasi jadi penyampaian itu susah banget Apakah ada kendala dari orang tua dalam memahami udah diganti lagi bukunya ini lagi ya buku dari orang tua dari kayak gitu ya itu Tapi aku banyak ya temanya jadi saya sampah dari itu mungkin paling gila pernah menyiapkan aku kan menghargai ukuran aku setidaknya ada pembeli yang gak dari daur ulang ya. orang tua juga memang sering di sini kan kolaborasi siswa nggak harus orang tua saya siswa nah oh Esther berarti mama aduh dulu mah nggak begini nih orang tua sekarang itu kali double XL terus juga dalam pelajaran kayak Bu ini ramah aku ada gantinya istilah dalam Selanjutnya Ibu, bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran mendalam dalam kegiatan belajar mengajar di kelas? ini udah mendalam ya sekarang belajar mendalam sangat mendalam baru juga semuanya sekolah yang mungkin tidak jauh sih cuma kan situ ada pembelajaran bermakna terus menyenangkan ya kan sama sebuah kegiatan nah itu harus ada di kegiatan yang bermakna itu misalkan kegiatan yang mana di misalkan yang menyenangkan itu di kegiatan awal kegiatan pendampaan ada ya terus kegiatan intinya yang bermakna yang menyenangkan yang mana harus bisa di PM itu benar-benar harus tahu kegiatan mana nih dalam proses pembelajaran itu yang menyenangkan yang mana bagian yang mana misalkan praktek contoh kayak tadi praktek yang bermakna oh berarti menyenangkan buat anak-anak senang yang bermakna itu apa gitu di situ kegiatannya terus sama jadi sama harus ada di situ kemarin itu ada di dalam perusahaan pasang tapi ada jadi pasang itu mencegah pokoknya harus mencakup semua di situ kalau kemarin meninggal ya keren ya betul M itu cuma ada iya penambahan aja ini mau penyumbatan awal udah sama cuma kita harus tahu penyumbatan jadi maksud kodana agar bisa Terakhir Ibu, menurut Ibu, apa solusi inovatif yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran mendalam di sekolah? ketahuan enggak sih cuma itu tuh kalau mandek gitu gimana mandek saat kayaknya nggak benar nggak akan jadi jangan buat kemana sih kemana-mana nggak jalan sorry satu itu aja cita-cita nah buat peta biar mereka itu benar-benar tahu peta itu bisa silakan atau mau digambar langsung itu
kok bisa sih siklus air kayak gini jadi harus ada kayak gini. Betul, kayak kemarin saya ngomong iya ya bu, kok bisa ya baterai paku dililit-lilit terus ada baterai di besinya diginiin kok bisa nempel gitu ke paku gitu padahal itunya nggak ini gitu nggak ada magnetnya gitu. Biasa nggak bisa sih bu. Iya, karena misalnya kita kasih nih baterai ini paku kita lilitin ini kan, nah nanti si besi atau yang berupa besi itu nempel. Oh iya ya bu, nah itu kan eksperimen buat mereka kan. Bisa Ternyata, nih. iya, terus penggaris kita searah apa namanya magnet. Terus tiba-tiba kita ini, nah kalau penggaris bisa nempel ya, itu kan hanya sementara ya, beda gitu kan. Iya, hanya sementara, nggak kayak magnet itu. Tapi mereka kan penemuan baru ya. Iya. Ternyata ini bisa nih digunakan. Ini inovatif ya. Jadi kemarin itu ada pembuatan sampah apa itu gitu kan pakai tangan terus kebuka itu kelas 5 pakai listrik tapi dia bisa juga oh itu mau kelas 5 itu kemarin saya lihat Sensor gitu bu. sensor kebuka dari kardus bikin dari kardus itu kita kebuka itu inovatif itu kelas 5 nya karena Ali dia bagus juga ada yang dari bahan Oh ini oh itu ya kelas saya ya kan lihat ya terus kan rusak ya mainin tadi lampu iya Ini bener-bener gini langsung kebuka Oh itu bisa pakai bisa cuma kan harus colok iya kan harus dicolok ini itu udah lulu lantak buat mainan kita udah kepala. berapa hari bu itunya? apa proses pembuatannya Enggak, ininya apa? Lama. Lamanya. Awetnya. oh itu pas praktek bagus kan dipraktekin di apa sih waktu ada acara apa kan di depan ke panggung di ini sama anak setelah masuk ke kelas Karena seru buat anak-anak jadi kayak wah keren nih gitu. jadi Penasaran ya. Iya, jadi Bisa buat deh. main. kalau di mall ya main Iya. iya itu inovatif ada yang membuat lilin dari minyak jelantah ada ya kan ada ya sabun jadi kita juga pembelajaran Enggak pusing ya. Jadi dia punya kegiatan di sini. Makasih ibu. Makasih banget. Jadi kita nggak ganggu waktu Dadakan ibu. banget. Nah, untung ada Kak Juni di atas. Iya. Lagi di kelas. Ya, pokoknya sama-sama. Sama-sama. Foto dulu. Oh, foto. Kayak orang